Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mau mengajak untuk Bapak Ibu lakukan sesuatu ya supaya kita tetap menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita. Haleluya. Coba Bapak Ibu kita bangkit berdiri sekali lagi ya, seperti biasa kita lakukan saudara. Terima sukacita masukkan dalam hati, kita katakan haleluya. 3 kali Bapak Ibu ya, amin, haleluya. 1, 2, 3. Lupa. Tangkap sukacita, masukkan di dalam hati, katakan haleluya. Sekali lagi, tangkap sukacita, masukkan dalam hati, katakan haleluya. Sekali lagi, tangkap sukacita, masukkan dalam hati, katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Bapak Ibu, saya percaya bahwa sukacita itu mahal. Sukacita itu mahal. Banyak kali kita ini kehilangan sukacita. Betul Bapak Ibu ya? Betul. Mari dengan apa yang saudara lakukan pagi hari ini, saudara akan lakukan bukan hanya di sini. Tapi saudara bisa lakukan kapanpun, dimanapun saudara katakan. Tangkap sukacita, masukkan dalam hati. Kita katakan haleluya. Saya percaya saudara, bahwa sumber kekuatan itu hanya ada di dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu berbicara tentang sukacita. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendengarkan satu judul firman Allah tentang pengakuan adalah sikap dari pertobatan, atau pengakuan adalah langkah dari pertobatan. Saudara, saya percaya bahwa hidup kita memang dipersiapkan untuk terus menjadi kudus. Ya, untuk terus menjadi kudus karena Bapa kita di surga adalah kudus. Kita akan menikmati kerajaan Allah dan kita ini benar-benar saudara, supaya kita tidak bercacat celah ketika kita ini nanti kita mendapatkan panggilan. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, saya terus ingatkan bahwa pertobatan itu selalu harus kita lakukan. Ya, selalu harus kita lakukan. Kita tidak boleh numpuk PR, pekerjaan rumah, yaitu tentang dosa, kejahatan di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu, bahwa firman Allah itu selalu memperbarui. Walaupun mungkin itu menemplak kita. Waduh, firman Allah itu kok mengenakan kita. Kena hatiku, kena hidupku. Saudara harus bersyukur. Karena apa? Kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang kudus. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita siap. Amin. Ini akhir zaman. Puji Tuhan. Pengakuan sikap pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, mari Bapak Ibu, ini ayat sering saya sampaikan karena ayat ini adalah ayat yang terus mengingatkan kepada kita. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ayat ini adalah ayat yang terus membuat hidup kita ini bisa melangkah untuk masuk lebih lagi. Kita ini hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Hidup kita semakin hari semakin berkenan dan berkenan. Ayat ini adalah ayat yang harus selalu kita pakai. Ayat ini
harus selalu kita gunakan ketika kita menghadapi situasi-situasi mungkin sikotnya kita ini dalam keadaan berdosa, bersalah, ya, berbuat jahat. Maka ayat ini layak. Ayat ini sangat berguna untuk kita bebas dari setiap dosa. Nah, saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kita ini terpanggil di dunia ini menjadi orang benar atau menjadi orang berdosa. Kita ini sebenarnya orang benar atau orang berdosa, saudara, ketika hidup di dunia ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Oh, saya dari kecil sudah benar. Dari kecil saya tidak pernah berbuat dosa. Apa kata firman Allah sebenarnya, saudara? Di dalam ayat yang ke-8, di situ dijelaskan, ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8 di situ dijelaskan. Coba perhatikan, saudara. Kita ini sebenarnya dipanggil dari orang-orang yang berdosa, dan manusia tidak ada yang benar, manusia tidak ada yang suci. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Bahwa kita tidak berdosa, ya. Jika kita berkata, wah, aku tidak berdosa. Ya. Saudara, perhatikan. Kenapa Tuhan itu datang ke dunia? Kenapa Tuhan itu turun ke bumi? Karena masalahnya ini. Masalahnya manusia sudah jatuh dalam dosa. Manusia sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah terpisah dari Yang Maha Kuasa. Berdosa itu perpisahan antara Adam dan Hawa dengan Tuhan. Di mana? Di Taman Eden. Perhatikan, saudara. Jadi kita ini keturunan dari orang-orang yang berdosa. Sadar atau tidak sadar, memang kita harus sadar bahwa hidup kita adalah keturunan orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, mari kita renungkan. Apakah benar? Ya, nanti saudara renungkan sendiri. Saudara teliti sendiri. Hidup saudara teliti sendiri, apa benar saya ini orang berdosa? Apa benar saya ini orang berdosa? Saudara akan melihat sendiri, saudara akan memperhatikan sendiri. Hidupku memang saya terpanggil karena orang berdosa. Saudara, saya percaya, ya sekali lagi saya percaya, tidak ada orang yang berani berkata, saya tidak berdosa. Saya tidak berbuat jahat. Saya tidak berbuat salah. Tidak ada. Tapi saya mau katakan, semua orang telah berbuat dosa. Sampai kapan? Sampai ada di bumi ini. Ya, manusia berbuat dosa sampai kita nanti. Apa? Ketika saudara dipanggil Tuhan, baru mengerti. Ya. Tetapi saudara, kalau kita ini berdosa, untungnya ya, Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan rahmat itu turun ke bumi untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Maka ayat itu tadi muncul. Ayat yang kita baca tadi muncul supaya manusia disucikan, supaya manusia dikuduskan, walaupun dalam keadaan dosa, tapi manusia berhak memperoleh satu pengampunan.
Kata-kata yang kita baca di dalam ayat yang ke-9 tadi dikatakan yang pertama. Bagaimana caranya supaya saya ini memang menjadi kudus. Terlepas dari dosa apa yang saya perbuat. Yang pertama adalah jika kita mengaku dosa kita. Apa Bapak Ibu? Jika kita mengaku dosa. Mengaku. Wah, mengaku itu sebenarnya bukan sesuatu yang gampang loh saudara. Karena kebanyakan kita ini modelnya cuek. Ya. Kebanyakan masa bodoh. Kalau kita sudah bersalah, berdosa, kita diam saja. Kita biarkan dosa itu. Perhatikan. Mungkin saudara tidak sadar. Saudara kurang paham apa benar saya berdosa. Tetapi ketika saudara berdoa, Roh Kudus akan ungkapkan kamu berbuat salah, kamu berbuat dosa, kamu berbuat pelanggaran. Saudara akan mengerti. Lalu kita berkata, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Sebenarnya dosa-dosa itu sebenarnya hanya sepele-sepele, saudara. Ya. Enggak dosa yang besar-besar, enggak. Tetapi saudara, membuat hati kita ini kehilangan damai sejahtera. Kalau saudara berbuat dosa, berbuat salah, kita kehilangan sukacita. Benar. Coba saudara berbuat salah. Berbuat dosa, lalu saudara diam saja. Saudara tidak lakukan sesuatu seperti firman Allah, saudara akan menderita, benar. Saya berulang kali saya merasakan, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau sanggup mengampuni dan memulihkan sukacita kami. Kadangkala saudara ngomong sebenarnya kita tidak sengaja, tapi tahu-tahu, iya saya menyakiti orang. Walaupun kata-katanya tidak kasar, kata-katanya tidak jelek. Tetapi saudara hanya kurang pas saja. Ya, perhatikan saudara. Hidup kita itu harus teliti. Karena apa? Karena kita harus selalu menikmati sukacita dan damai sejahtera. Mengaku. Saudara bisa renungkan kalau namanya penjahat. Ya. Yang dikorek itu apa, saudara? Yang dikorek adalah pengakuan perbuatannya itu apa dan bagaimana kamu melakukannya. Ya kan yang dicarikan salahnya, yang dicarikan perbuatannya. Kamu sudah buat ini. Setelah itu diponis hukuman. Itu yang nyata, saudara. Nah seperti itu. Dalam roh kita, dalam hidup rohani kita, kita harus selesaikan supaya apa? Supaya terbebas. Kalau kita tidak mengaku di hadapan Tuhan, ada hukuman di dalam hati kita. Kita tidak terbebas. Kita ada ikatan yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya seringkali kita kehilangan sukacita. Yang pertama adalah sikap pertobatan kita adalah pengakuan. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya saudara, kita melihat apa sebenarnya respon Tuhan. Ya, ketika kita ini mengaku di hadapan Tuhan. Apa responnya? Nah, responnya ini saudara. Ayat di bawahnya kita melihat. Ayo bawa lagi. Nah, maka apa saudara?
Ia adalah setia dan adil. Nah, ini Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan tidak pernah, kalau basa Jawa bancindi. Tuhan tidak pernah berkata, wah wong dosamu wis luar biasa. Tapi saudara perhatikan, ketika Tuhan berjumpa dengan orang yang berdosa, dan dosanya itu lebih besar, lebih banyak, maka Tuhan berkata, siapakah yang berterima kasih? Dosa yang banyak apa dosa yang sedikit? Terima kasihnya lebih banyak. Siapa Bapak Ibu? Orang yang berdosa dan dosanya lebih banyak. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Itu keadilan Tuhan. Itu kesetiaan Tuhan. Justru orang-orang yang berbuat jahat membenci kepada Tuhan, berbuat jahat kepada Tuhan, ya, menolak Tuhan, menghina Tuhan, justru mereka tangkap satu persatu untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia baru merasakan, oh Tuhan, ampuni saya dulu sudah menghina Engkau, ampuni saya Tuhan, aku sudah berbuat jahat kepadamu, ampuni saya Tuhan, sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang besar terhadap Engkau. Itu respon Tuhan, saudara. Bukan responnya manusia. Ya, kalau berbuat jahat-jahatnya minta ampun, saudara, pasti hukumannya lebih berat. Ya, sama-sama berbuat salah. Di hadapan Tuhan juga di hadapan manusia. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Sudah, ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, selesai. Hati kita dipenuhi dengan sukacita. Tetapi kalau hukum yang ada di dunia ini, kamu melanggar banyak, kamu berbuat banyak kok, kamu harus dihukum lebih banyak. Nah, saudara, terus lalu yang kedua, respon Tuhan apa? Ya, respon Tuhan apa? Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Yesus akan mengampuni segala dosa kita. Kata kita itu jamak. Saya dan saudara itu bisa dikatakan kita. Saudara, Yesus adalah sumber pengampunan. Adakah manusia yang bisa mengampuni seperti Yesus? Yesus dihina, Yesus dicaci maki. Yesus hanya berkata, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ampuni orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah, itu sesuatu yang tidak gampang, saudara. Masa orang berbuat jahat kepada kita suruh ampuni? Berat. Tetapi ini firman Tuhan. Ini kelebihan Tuhan kita. Mengampuni orang yang berbuat jahat. Ya. Mengasihi orang yang berbuat jahat. Waduh, itu sulit. Tetapi saudara, dasarnya adalah Tuhan sendiri adalah Tuhan yang mengampuni. Jadi saudara, ketika saudara minta ampun sama Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, ingat Tuhan setia dan adil. Dan Tuhan akan mengampuni kita. Ini firman Tuhan, saudara. Maka
firman Tuhan terus harus kita lakukan. Karena apa? Hidup ini kita dipersiapkan. Ya. Kalau ada yang masih berbuat salah, melanggar firman Tuhan, berbuat jahat di hadapan Tuhan, lalu ketika dengar firman Tuhan, mereka malah marah, saudara, itu berbahaya. Salah, ya, diingatkan. Ya, kalau salah diingatkan itu benar atau tidak, Bapak Ibu? Benar ya? Kalau salah tidak diingatkan, benar enggak? Tidak benar. Maka firman Tuhan itu tajam, saudara. Kalau ada yang salah, pasti Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau menerima firman Tuhan dengan marah, dengan geram, waduh firman Tuhan itu mengenai saya. Harusnya kita berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan cinta kepada saya. Jangan marah. Ya, kalau firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup, maka akan merubah hidup kita. Oh ya, terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan saya. Terima kasih Tuhan, Engkau menemplak saya. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hidup. Tuhan mengampuni kita. Apa yang terjadi ketika ada pengampunan? Ya, kita lihat saudara. Ayat selanjutnya, ya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau sudah diampuni, diapakan? Disucikan. Ya, kalau disucikan berarti menjadi apa? Bersih. Oh, luar biasa saudara, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Kalau sudah menjadi bersih, saudara pasti akan bersuka cita. Kalau sampai hari ini saudara tidak bisa bersuka cita, berarti ada apa? Ada yang reget, kotor. Maka perlu penyucian, pertobatan hidup kita sehari-hari itu harus ada. Tuhan ampuni saya, Tuhan sucikan saya. Karena saya sudah berbuat salah. Maka penyucian itu akan terjadi. Saudara, ada satu perumpamaan, dan perumpamaan ini ditulis di dalam Injil Lukas pasal 15. Ya. Saya ambil dari ayat yang ke-17 tentang judulnya anak yang terhilang. Ini contoh pengampunan adalah langkah pertobatan. Pengampunan adalah awal dari pertobatan. Saudara, kisahnya adalah ada seorang bapak, seorang ayah ini punya anak dua. Ya, pasti Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini. Yang pertama anak bungsu, ya, tidak ada namanya, saudara ya. Yang kedua, yang pertama anak, maaf saudara, anak yang sulung. Yang kedua anak yang bungsu. Jadi jangan kebalik, ini tadi kebalik. Sulung baru bungsu. Sulung itu anak keberapa? Yang pertama. Bungsu anak yang terakhir. Bukan anak yang kedua, karena kalau ada adiknya lagi apa itu? Nah, ya. Berarti kalau satu yang pertama anak sulung, yang kedua anak apa? Belum tentu karena ada adiknya lagi. Yang ketiga, yang kedua ada bagian, yang ketiga anak sulung dan anak bungsu. Saudara, pada waktu itu memang ayah ini seorang yang kaya raya. Ya, dia berbincang-bincang kepada anak-anaknya. Ya, ngobrol dengan anak-anaknya, tahu-tahu anak yang bungsu ini langsung menyampaikan unek-uneknya. Bapak, aku mau minta warisan. Saudara, ya orang kaya, ayahnya kaya.
Kira-kira kalau Bapak Ibu seperti ini bagaimana? Jadi anaknya kira-kira bagaimana? Benar apa salah? Hah? Masa salah saudara? Bapak aku minta warisan. Enggak apa-apa saudara. Minta enggak apa-apa sama bapaknya. Tapi Alkitab ini jelas. Ketika bungsu ini minta warisan kepada bapaknya, dikasih enggak? Dikasih. Separuh loh saudara. Separuh. Dikasih saudara. Karena bapaknya kaya. Dikasihlah anak ini warisan. Si bungsu ini menerima warisan. Kira-kira bersuka cita enggak? Oh, bersuka cita. Sangat senang sekali saudara ya. Karena menerima warisan. Tapi saudara, apa yang dilakukan? Apa yang diperbuatnya si bungsu ini? Ternyata bungsu ini mempergunakan warisannya, hartanya, kekayaannya bukan untuk sesuatu yang baik. Wah, tiap hari berpoya-poya, menyenangkan hatinya dengan kekayaannya, bersuka cita dengan kekayaannya. Dia pergi ke tempat yang jauh, dia lakukan sesuatu yang menurutnya itu benar, sebenarnya enggak benar. Semua harta kekayaannya dia habiskan setiap hari. Dan sampai waktunya habislah harta kekayaannya itu. Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Di daerah itu atau di negara itu sedang masa paceklik. Masa yang sulit. Masa paceklik itu larang pangan. Termasuk anak ini. Dia sudah tidak punya harta kekayaan. Saudara, dia mengalami penderitaan karena sudah tidak ada apa-apa lagi. Lalu dia pengen bekerja, melamar pekerjaan, dia dapatkan pekerjaan menjadi penjaga, bukan satpam, tapi penjaga menggembalakan apa? Babi. Saudara, perhatikan, menggembalakan babi. Ketika dia merasakan lapar, namanya musim paceklik, tidak ada makanan lagi selain makanan daripada babi tadi. Jadi bungsu ini dia makan seperti babi makan. Bayangkan. Dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Harta kekayaan yang habis buat poya-poya, buat senang-senang. Lalu saudara, di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-17, Lukas 15 ayat 17, dia menjadi sadar. Dia menjadi sadar. Jadi pertobatan itu diawali dari sadar diri. Oh iya, saya seperti ini, saya meninggalkan bapakku yang kaya, sekarang saya menjadi orang yang paling hina. Sekali lagi saudara, orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus, itu berarti meninggalkan Bapak. Bapak kita adalah kaya raya. Lalu apa yang terjadi saudara kalau kita meninggalkan saudara? Ada satu perpisahan. Kita akan mengalami penderitaan seperti apa yang dialami oleh si bungsu. Apa benar? Banyak kesaksian. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, mereka akan menderita. Itu benar saudara.
Karena apa? Hubungan antara bapa dengan anak terpisah. Ngeri. Ayat yang ke-17 di situ dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya orang upan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Menyadari sudah, aku di sini kelaparan. Aku di sini tidak ada yang aku makan. Aku mati kelaparan di sini. Ya sadar, itu yang pertama. Aku sudah meninggalkan Bapakku. Aku meninggalkan harta kekayaan Bapakku yang begitu luar biasa. Aku sudah pergunakan hartaku, kekayaanku sampai habis. Dan hari ini saya mati kelaparan. Sadar saudara. Kalau sadar itu tanda-tanda yang apa? Baik. Ya. Kalau orang sudah berbuat salah, berbuat jahat, kalau sadar itu tanda berbuat baik. Ya, ini tanda-tanda pertobatan. Tetapi kalau sudah tidak sadar, ya, wah itu ngeri, saudara. Bahaya. Karena apa? Akan semakin keras penderitaannya. Yang pertama, langkah pertobatan adalah sadar. Yang kedua, ayat yang ke-18 di situ dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Langkah yang kedua, saudara, ada tindakan. Kalau orang bertobat itu harus ada tindakan, selain sadar, ada tindakan. Kamu harus bangkit, kita harus bangkit. Kita harus pergi kepada Bapa kembali. Ya. Dengan apa saudara? Dengan pengakuan, Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ingat saudara, kita ini ada ikatan surga dan Bapa. Amin. Ada ikatan dengan surga dan Bapa. Tidak main-main loh saudara. Menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan, saudara punya ikatan. Ikatanku surga dan Bapa. Coba, kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ikatan kita siapa? Tidak ada saudara. Saya sadar, saya mengerti bahwa ini firman Tuhan, hidup firman Tuhan itu luar biasa. Kita tidak sendiri, kita ada hubungan, ada persekutuan dengan Bapa yang ada di surga. Dan hubungan itu yang akan terus memberkati hidup kita. Roh kita, hidup rohani. Anak bungsu bangkit kembali untuk datang kepada bapaknya. Ayat yang ke-19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, betul-betul kesadarannya ini benar-benar wes toh. Aku jadi hamba saja enggak apa-apa, hambanya Bapak saya enggak apa-apa. Aku tidak layak, aku tidak layak. Perhatikan saudara. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Dosa kita seperti apa? Kejahatan kita seperti apa? Seperti anak bungsu ini berkata, Tuhan, aku tidak layak. Itu sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebagai tanda pertobatan. Aku tidak layak. Wes, jadikan apa? Saya manut Bapak. Tapi saudara lihat, apa yang dilakukan oleh Bapak. Ya, saudara perhatikan Bapak kita ini seperti apa. Ayat yang ke-20 itu jawaban di dalam hidup kita. Ya,
Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah apa saudara? Melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara tahu kenapa seorang ayah melakukan seperti ini? Apakah ayah ini hanya belas kasihan? Enggak. Karena ayah ini tahu siapa itu yang jauh ya, berjalan akan menghampiri saya itu siapa. Dari jauh saja saudara, pasti ayah itu lihat. Kenapa? Mungkin belum lihat wajahnya, tapi lihat apanya saudara? Yang pertama kalau saudara lihat, dari jauh saudara lihat cara jalannya itu enggak lupa loh saudara. Ayo, saudara pernah ingat, oh jalannya anakku itu walaupun dari jauh saudara pasti lihat itu. Pasti hafal. Hafal enggak Bapak Ibu? Hafal saudara, hafal. Ya. Karena apa saudara? Punya gaya sendiri. Ya. Wow, caranya melaku, wow itu anak saya. Bukan karena caranya melaku. Kenapa Tuhan menghampiri, kenapa Bapak itu menghampiri anaknya? Karena itu anaknya. Saudara, karena itu anaknya. Maka tidak ada orang berkata itu bekas anak. Betul? Bekas anak. Itu memang benar-benar anaknya. Saudara, kalau saya renungkan hal ini, waktu saya membaca ini pertama kali saya bisa nangis, saudara. Karena apa? Ternyata Bapak kita adalah Bapak yang penuh dengan kasih. Wis toh, kita mau meninggalkan Bapak kita berapa tahun? Tapi saudara, ketika anak itu kembali kepada bapaknya, ternyata yang paling aktif itu bapaknya untuk menghampiri. Menghampiri anaknya. Itu luar biasa saudara. Jadi saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, kita melihat Tuhan pengen tunjukkan sebenarnya Bapak itu seperti apa. Ya Bapak seperti ini saudara. Bapak tidak mau terpisah dengan anak-anaknya. Sekali lagi, Bapak tidak mau terpisah dengan anak-anaknya. Dan Bapak tidak pernah mengingat apa yang dilakukan oleh anaknya. Bapak tidak pernah wow kamu sudah berbuat jahat, kamu sudah berbuat salah, kamu sudah berbuat dosa terhadapku. Tapi Bapak ini tidak pernah berkata seperti itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Ayat 21 di situ dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ini pengakuan si anak bungsu. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Itu berbicara tentang apa saudara? Waduh, Bapak itu sangat sayang kepada anaknya. Ya. Sambutannya luar biasa. Ketika engkau kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kita adalah anak-anak yang disambut oleh Bapak itu secara luar biasa. Pakaikan jubah yang terbaik yang pertama. Kenakan apa? Cincin. Kenakan apa lagi? Sepatu. Itu berbicara apa saudara? Ternyata orang yang bertobat itu sangat dihargai oleh Tuhan. Luar biasa.
dihargai oleh Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya layak sebagai anak, supaya layak di hadapan Bapa, supaya engkau kudus di hadapan Bapa. Maka Bapa pakaikan ini. Lalu apa lagi, saudara? Ayat yang ke-23. Saudara lihat ini. Apa yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Apakah kita seperti ini? Tentunya tidak, tetapi Bapak kita yang di surga seperti ini. Sudah menghabiskan banyak uang, sudah berbuat jahat, menyakiti orang tua. Ketika kembali kok Bapak ini lihat, saudara, dibeleni lembu. Semua diajak untuk bersukacita menyambut anaknya yang hilang kembali kepada bapaknya. Ingat, saudara, perhatikan ini. Bapak kita adalah Bapak yang luar biasa. Perumpamaan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Jadi ini berbicara tentang pribadi Bapak itu sendiri, yaitu Bapak yang ada di surga. Ya. Ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya saudara, bersukacita. Karena apa? Sambutan Bapak itu luar biasa. Ya. Kalau kita bersukacita di dalam Tuhan, itu berarti apa? Tuhan menyambut kita. Tuhan memberi yang terbaik kepada kita. Dan Tuhan lakukan itu untuk setiap orang-orang yang mau datang kepadanya. Ya, selesailah sudah. Bertobat itu adalah sesuatu yang sangat penting, sangat perlu. Karena apa? Sukacita harus selalu kita dapatkan. Puji Tuhan Bapak Ibu.